Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabar? Belum semangat ini. Apa kabar? Luar biasa, ya. Di tengah situasi yang seperti sekarang ini kita bersemangat, ya. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Berangkat dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-36. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-36. Ya, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman kita pada pagi hari ini kita ambil tema yaitu Yesus Tuhan bagi semua orang. Kita akan bandingkan ayat ini dengan beberapa terjemahan versi lain yang nanti akan lebih mudah untuk kita memahami. Ya, itu dasarnya. Next, berikutnya. Ya, menurut versi Alkitab lainnya, ya, yang pertama menurut kitab suci IMT berbunyi seperti ini. Firman yang telah Dia kirimkan kepada Bani Israel ketika menginjilkan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Dia inilah Tuhan atas semuanya. Ini lebih mudah banget untuk dipahami, ya. Kita bandingkan sekali lagi dengan kitab suci dari dunia baru. Ia mengirimkan firman kepada putra-putra Israel untuk menyatakan kabar baik tentang perdamaian melalui Yesus Kristus. Pribadi ini adalah Tuhan atas semua lainnya. Ayat ini semakin mempertegas bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, itu adalah Tuhan bagi semua orang. Untuk belajar firman Tuhan ini, kita berangkat lebih jauh lagi dari peristiwa saat dimana Tuhan menciptakan manusia. Diciptakan, ya. Kita lihat bersama-sama pada masa awal Allah menciptakan manusia itu sempurna. Diciptakanlah manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani, saya mencoba untuk mempelajari, berasal dari kata toknil yang secara harfiah berarti sangat baik atau sempurna. Persaat kita diciptakan, persaat Allah menciptakan manusia yang pertama, keadaannya adalah sempurna. Sempurna di sini mengandung makna. Di situ tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada bencana, bahkan juga tidak saling memangsa dan tidak ada perseteruan. Keadaan sungguh luar biasa, keadaan yang damai, keadaan yang sejahtera, ya. Kenapa? Nah, maksud daripada tujuan Allah adalah ingin membangun persahabatan yang paling mendalam dengan manusia. Manusia diciptakan menjadi sahabat Allah, ya.
Sayang sekali ibu bapak dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tujuan ini nanti menjadi terganggu manakala manusia pertama yaitu Adam jatuh ke dalam dosa. Berikutnya karena ya kita lihat Allah kita itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terganggu. Kita bisa lihat gambar di sana. Menjadi terhalang oleh satu hal yang bernama dosa. Padahal kita tahu Alkitab mengajar kita bahwa akibat dari dosa itu sangat luar biasa. Ya. Yang pertama jelas merusak hubungan manusia dengan Allah. Karena lanjut, ya, merusak hubungan manusia dengan Allah. Hubungan Allah dengan manusia menjadi terganggu karena sifat Allah tadi adalah kudus. Allah tidak bisa didekati oleh orang-orang yang berdosa. Lalu yang kedua, merusak citra manusia. Mari kita lihat bersama di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23. Di sana dikatakan ayat yang ke-23 dari Roma 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, akibat dosa adalah kita kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan citra manusia sebagai ciptaan Allah. Sungguh luar biasa. Dosa itu karakternya adalah progresif. Makin lama makin mencekrak, kayak penyakit kanker. Ya. Yang berikutnya adalah membawa kematian. Upah dosa ialah maut atau kematian. Di dalam Roma 5 ayat 12 serta Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Maut sama dengan kematian. Manusia diciptakan bukan untuk mati, manusia diciptakan untuk hidup. Tetapi karena dosa, maka manusia harus mati. Yang berikutnya, upah dosa yang lain, kita semuanya yang berdosa akan dihakimi. Ya. Berikutnya lagi adalah mengalami penderitaan. Bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia akan mengalami penderitaan pada saat dia melahirkan. Ya, bisa Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 3 ayat 16. Ya, lebih jauh lagi akan timbul ketakutan. Maka ketika Allah mencari Adam, dia bersembunyi. Kenapa? Karena takut. Itulah beberapa akibat dosa. Dan yang paling terakhir adalah timbulnya sakit penyakit. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 5. Di dalam 2 Raja-Raja ayat 5. Ayo coba kita lihat 2 Raja-Raja ayat 5. Ini dosa keturunan, ya. Kita lihat bersama Kejadian 2 2 Raja-Raja 5. Nah, ada di sana. 2 Raja-Raja 5. Ada yang kamu bukan? 2 Raja-Raja 5 ayat 6. Ya. Ini tentang Naaman, ya. Nanti kita baca lebih jauh lagi di sana. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seperti dia, Tuhan telah memberitakan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta.
4 dosa, di antaranya adalah tadi sakit. Ya. Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih, maka Allah mengambil inisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Maka berikutnya Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Beberapa ayat di sana jelas sekali, kita bisa belajar bersama, ya. Allah ingin berdamai sekali lagi dengan manusia. Melalui siapa? Yesus tadi, ya. Maka peristiwa ini akan nyata kelihatan bagaimana karya Yesus, pelayanan Yesus ketika di dunia. Yesus berbuat baik. Yesus menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, dan akhirnya Yesus disalibkan, mati, dan kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. Ini tidak salah. Tetapi manusia adalah ciptaan Allah yang punya kehendak bebas. Manusia bukan robot. Tangan kita. Apa kita menanggapi tawaran Allah untuk berdamai dengan dirinya? Ada konsekuensinya. Kita lihat bersama apa konsekuensi tanggapan kita jika kita menerima dan jika kita menolak. Kita lihat bersama-sama. Nah, bisa digambarkan di situ, ya, melalui Yesus, ya. Yesus menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Yang menerima sekarang. Dari yang pertama, yang menerima. Ketika kita menerima tawaran Allah itu, maka kita akan dipulihkan. Kita akan menerima hidup yang kekal. Berarti lawannya, kalau menolak, akan mengalami kematian kekal. Pilihan ada di tangan kita. Kita bukan robot. Kita punya pilihan, tapi ada konsekuensinya. Ya. Yang kedua, kalau kita menerima, kita akan memperoleh jaminan keselamatan. Tidak ada di muka bumi ini keselamatan di tempat lain selain hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa yang mengutus aku. Saudara, ini kita pegang. Pegang teguh dan jangan pernah dilepaskan keselamatan ini. Jaminan keselamatan tidak ada di tempat lain, tidak ada pada tokoh agama lain, tidak ada. Hanya ada di dalam Yesus. Jaminan yang pasti. Maka kekristenan berbicara tentang kepastian jaminan keselamatan. Yang berikutnya adalah doa kita akan dijawab. Yesus berkata, mintalah dan kau akan mendapatkan. Ketoklah, maka kau akan dibukakan pintu. Yesus luar biasa, saudara. Ya, kita gunakan hak kita, ya, karena kita sudah menerima Yesus. Ya, lalu janji yang paling luar biasa adalah yang keempat. Kita orang-orang percaya yang setia sampai akhir akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Matius 19 ayat 28. Yesus tidak pernah berbohong. Yesus selalu menepati janji. Maka kalau ini dikatakan oleh Yesus, maka janji Tuhan adalah ya dan amin, dan pasti terjadi ketika kita setia kepadanya. Lalu yang menolak, ya, yang menolak, yaitu selain mengalami kematian akan dihakimi. Ya, setelah dihakimi tadi, kaitannya dengan yang pertama tadi, upahnya adalah binasa, mengalami kematian kekal. Sungguh luar biasa. Berikutnya adalah bagaimana sekarang
kita akan pertegas lagi dasar Alkitab bahwa Yesus Tuhan. Ya, saya mencoba mempelajari, menyelidiki tadi malam, ada 3 yang saya coba temukan.